Vicky Prasetyo kembali masuk bui. Alih-alih melaporkan Angel Elga dan Vicky Alman atas dugaan perzinahan, malah Vicky yang justru ditahan. Bak senjata makan tuan, aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky berakhir di sel tahanan. Setelah 4 hari menghuni rutan Salemba, bagaimana keadaan Vicky? Siapa saja pesohor yang mendukung dan mengecam tindakan Angel? Pernah menjadi santri terbaik, mengapa hidup Vicky lekat dengan dunia kriminal hingga 5 kali masuk penjara? Benarkah sejak remaja Vicky sudah menjadi tulang punggung keluarga? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengupas panasnya perseteruan Angel Elga versus Vicky Prasetyo. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sudah 4 hari, presenter Vicky Prasetyo menghuni ruang isolasi di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Vicky ditahan atas kasus fitnah, pencemaran nama baik, dan pengrusakan rumah yang dilaporkan Angel Elga, mantan istrinya. Meski tak lagi tampil di acara live dan on-air, Vicky masih eksis di media sosial dan hiburan. Terlebih beberapa jam sebelum digelandang dari Kejari, Jakarta Selatan ke Rutan Salemba, Vicky sempat curhat soal karir dan nasib anak-anaknya di channel YouTube Raffi Ahmad. Dengan suara tersendat, Vicky seolah ingin mengingatkan publik bahwa tak ada hukum agama yang membenarkan seorang istri berduaan dengan pria yang bukan suaminya pada jam 2 pagi. Di saat mungkin dunia sementara keliru menilaimu, tapi gue yakin hukum Tuhan, hukum Allah sesungguhnya tidak pernah tertukar untuk mengadili dalam setiap perkara apapun. Nggak mungkin kalau orang nggak salah, nggak berbohong, nggak melakukan jebakan, nggak mungkin dipenjara kan? Gitu. Ya udah, aku sih santai aja, terserah mereka mau ngomong apapun. Yang penting buat aku sekarang, aku sudah lega. Yang gue takut adalah jangan sampai perkara gue ini jadi ajang percontohan. Karena Bismillahirrahmanirrahim, orang punya hak menyelamatkan rumah tangganya pada saat itu. Tidak pernah ada firman Allah yang membenarkan jika ada seorang istri yang masih terikat sah dalam hubungan suami istri membawa pria lain ke dalam rumahnya. Itu adalah sebuah kesalahan. Bersikap seperti suami teraniaya yang ingin mempertahankan rumah tangga. Faktanya pada Juli 2018, 4 bulan sebelum aksi penggerebekan, Vicky dan Angel sepakat pisah rumah. Vicky lantas menggugat cerai Angel ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 2 bulan kemudian, Majelis Hakim ketok palu dan menyatakan gugatan cerai Vicky dikabulkan. Tapi yang terasa janggal bagi publik dan netizen, sebagai penggugat, Vicky malah tak hadir saat sidang akhir pembacaan ikrar talak. Ia justru hadir di rumah Angel pada 19 November 2018 untuk melakukan aksi penggerebekan dan meratap di depan kamera wartawan infotainment yang dibawanya, seolah-olah Angel masih sah sebagai istrinya. Kita nikah terkomitmenkan. Kalau sampai seorang suami melakukan penyelamatan rumah tangga dia untuk menjaga marwahnya sebagai seorang laki-laki, kekuatan buku nikah gua ini sebagai seorang suami di saat menghadapi situasi seperti itu apa? Kalau kita bicara harkat dan martabat ini adanya di sosok suaminya seperti apa? Gitu. Masa iya sih tahu istrinya selingkuh masih bisa reality, masih bisa bawa kamera? Harusnya dia tangkap saya dulu, kan ada handphone, rekam aja saya tanpa harus bawa media. Abis itu baru sebarkan buat media kalau memang benar saya selingkuh. Niat saya cuma ingin bercerai dari mereka. Saya pengen bebas dari kehidupan mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa menerima itu semua dan tidak ingin kehilangan saya. Dan terus mau menguasai saya. Mereka bikin jebakan itu dan mereka jorokin saya bersama teman saya. Itu luar biasa loh. Ya, Angel seolah percaya bahwa penegak keadilan, dalam hal ini polisi dan kejaksaan, bekerja secara profesional karena mereka telah melakukan sumpah profesi atas nama Tuhan. Bahkan selain mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi, polisi dan jaksa juga meminta pendapat ahli pidana dan agama
untuk menentukan apakah Vicky layak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Semua itu sudah dianalisa dan juga sudah kayak dianalisa seperti ada ahli pidana, ahli bahasa, sampai polisi juga menyiapkan yang namanya komentar dari ustadz gitu ya, untuk menganalisa semuanya ini. Istilah kerennya pencemaran nama baik. Karena ini memang secara yuridis atau secara teknis yuridis sudah diambil oleh penuntut umum, ya memang secara hukum bisa dilakukan penahanan, ya kita penuntut umum berpendapat untuk dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan seperti itu. Kayak gini-gini tuntutannya udah tahu Nggak tahu sih. Cuma kan ada ancamannya itu, ada sih, tertera di undang-undang. Ancamannya itu kalau pasal 27 ayat 3 itu 4 tahun. Kalau 335 ayat 1 itu ancamannya 1 tahun dan ada denda lah mengikuti itu. Dari hasil penyidikan, aksi penggerebekan yang dilakukan Vicky terhadap Angel dan Vicky Alman seolah tak dilatari oleh niat untuk mempertahankan rumah tangga, melainkan untuk menjebak Angel dan Vicky agar reputasi mereka rusak di mata publik. Makanya ketika gelar perkara itu dia tidak mau datang. Karena dia tahu apa yang terjadi. Dan dia inisiatif sendiri. Dengan segala macam kelengkapan dia membawa buku nikah dan lain sebagainya, itu kan udah kelihatan sebenarnya. Spontankah atau ini jebakan, kan itu kelihatan. Kalau soal masalah penggerebekan yang terjadi 2018 itu kejadiannya memang Vicky lagi sama gua gitu. Dia lagi sama gua jadi gue bikin satu acara metal di Bulungan di Blok M, dan Vicky bandnya Kudeta jadi salah satu pengisi acara di acara gua gitu. Sekitar jam 12:30 atau jam 1 tiba-tiba dia pamit mendadak, buru-buru gitu pulang, katanya ada urusan penting. Dia bilang, pas gue pulang sampai rumah gue lihat dia udah update IG story tuh tentang dia nendang pintu itu. Gue kaget gitu karena bener-bener setengah jam yang lalu tuh kita lagi makan ketoprak gitu di Gultik gitu. Tapi boleh jadi tak ada jebakan yang sempurna. Polisi mencium kejanggalan pada drama penggerebekan itu. Terlebih dari hasil visum organ intim, Angel dan Vicky terbukti tidak melakukan perzinahan. Tak heran kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Vicky lebih dulu berujung SP3 atau dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan. Kalau udah yang namanya sudah salah, mereka tuh selalu mencari kesalahan orang. Coba lihat deh, dari zaman dulu dia melakukan kesalahan, pernah nggak sih mereka itu mau dengan logo minta maaf dan segala macam? Pasti ada aja bilang orang itu bohong dan segala macam. Yang bohong kan itu mereka loh, gitu kan? Masa iya sih? Jadi semua korban bohong, gitu ya? Dan udah terbukti. Vicky Prasetyo ini masuk penjara udah 5 kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itu seolah pas menggambarkan nasib Vicky Prasetyo yang kembali menjadi pesakitan. Di balik tembok derita, sang kontroversi hati merenungi karirnya di dunia politik dan hiburan yang terjegal kasus hukum. Dan yang pasti untuk semua program-program teman-teman partner maupun stasiun di program-program itu, sementara ini aku mau berpantau dulu untuk menjalani proses hukuman dan persidangan. Ya, selain tak bisa menyelesaikan kontrak acara stripping, Vicky terancam gagal mengikuti Pilkada Gorontalo 2020. Pria bernama lahir Hendrianto ini maju pada bursa Pilkada Pohuwato sebagai wakil bupati mendampingi Salahuddin Pakaya, mantan kuasa hukumnya. Karena Vicky ditahan, praktis Salahuddin pun kehilangan pendamping. Kami berpasangan, calon bupati dan calon wakil bupati. Kami akan mengikuti pesta ini karena kami masih punya langkah-langkah yang ke depan yang lebih bagus. Setelah kita sebagai bakal calon dinyatakan oleh KPU belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita. Yaitu pertama bahwa setelah penetapan calon tanggal 23 September, maka saya dengan Vicky Prasetyo masih dapat mengajukan upaya hukum ke Bawaslu.
peluang Vicky dan Salahuddin untuk maju pada Pilkada Gorontalo 2020 semakin tipis. Andai Angel Elga jadi melaporkan Salahuddin yang dianggapnya telah membantu Vicky melakukan fitnah, pencemaran nama baik, dan pengrusakan rumah. Dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya. Termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, termasuk manajernya yang sudah menendang pintu saya, termasuk adik-adiknya, semuanya yang masuk, termasuk ibunya di dalam perkarangan itu. Saya bukannya dendam, bukan. Ini sudah 2 tahun saya nahan ini semua gitu loh. Dan polisi sudah mengantongi semua kejahatan mereka. Seolah tak mau peluangnya menjadi pemimpin daerah dijegal oleh kubu Angel, Salahuddin yang pernah membantu Vicky dalam kasus perceraian siap pasang badan untuk menjamin penangguhan penahanan bagi sahabatnya. Demikian pula Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Vicky, seolah tak sabar ingin membuka jalan kebebasan bagi kliennya. Kami, para pengacara, para kuasa hukum siap menjaminkan hal itu, dan juga orang tua serta keluarga juga siap menjaminkan hal itu. Mudah-mudahan akan bisa dikabulkan. Pengacaranya bilang mau minta penangguhan. Saya aja yang nggak mengerti hukum, Pak pengacara. Orang 5 kali masuk penjara, kalau masih bisa diberikan penangguhan, itu luar biasa. Lantas, seberapa besar peluang Vicky untuk menjadi tahanan kota? Nama Vicky Prasetyo meroket sejak bertunangan dengan pedangdut Zaskia Gotik. Meski pertunangan itu hanya bertahan 3 hari, popularitas Vicky bertahan hingga kini. Dengan seabrek cinta settingan dan kasus hukum, sosok Vicky memang layak diperbincangkan. Lalu benarkah di usia kepala 3, Vicky sudah 24 kali menikah? Benarkah Vicky memoroti harta semua mantan istrinya? Perseteruan Angel Elga versus Vicky Prasetyo memasuki babak baru. Bola liar menggelinding semakin panas, kala keluarga dan teman-teman Vicky ikut-ikutan membela pemain film Bisikan Arwah itu. Bahkan Hermanto sang ayah yang dulu tak pernah mau diwawancarai seputar Vicky, mendadak tampil untuk membela putranya. Ya namanya anak ya Mbak ya. Ya ikut, liatin lah gitu dalam hal. Itu anak pokoknya support ya, dia baik. Apapun dikasih pengertian, dia juga akan terima dengan baik gitu. Saran-saran dari orang tua dia akan terima gitu semua. Oke. Tadi habis ngobrol sih di dalam, dia bilang di sana udah nggak bisa masuk karena sekarang lagi pandemik ya. Jadi nggak bisa dulu masuk. Sayang ya, padahal kita udah jauh-jauh ke sini. Kita kan mau support si Vicky kali ya. Bukan berarti kita mendukung dia, cuma kasih support aja. Menurut kamu seharusnya Vicky tidak perlu sampai ditahan gitu ya? Iya sih, sebenarnya harusnya sih enggak. Karena kan dia masih ada, ibaratnya masih ada status pernikahan kan. Harusnya bilang baik-baik lah, musyawarah baik-baik, kan bisa dong. Ya, segenap keluarga dan sahabat berharap Vicky bisa menjadi tahanan kota agar bisa mengikuti proses hukum tanpa membatalkan semua aktivitasnya di industri hiburan. Tapi melihat track record Vicky di dunia kriminal, mungkinkah Kejari Jakarta Selatan mengabulkan penangguhan penahanan? Kita juga berusaha untuk kembali minggu depan, insya Allah kita akan pastikan meminta penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya merubah status tahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Alasannya apa, kemudian ada penjaminnya siapa, penjaminnya kalau ada penjaminnya uang berapa, kan ada yang dititipkan ke panitera nanti, ada prosedurnya itu, ada prosedurnya. Segi administrasi ini ditempuh dulu, jadi nanti penuntut umumnya bisa bersikap. Memang bukan hanya Angel Elga yang sakit hati pada perlakuan Vicky. Ada pedangdut Zaskia Gotik yang harus menanggung malu lantaran pertunangannya dengan Vicky harus berakhir dalam 3 hari.
Pasalnya, Vicky terciduk masih berstatus suami wanita lain dan belum putus hubungan dengan sejumlah pedangdut. Tak tanggung-tanggung, saat bertunangan dengan Gotik, Vicky belum menyudahi jalinan kasihnya dengan Desi Kitaro, Kemal Petir, dan Iva Lola ex Trio Majan. Memang kan 2 tahun ya Iva pacaran sama Mas Vicky. Ini kalau dibohong dari segi perasaan, ya pasti dibohongin gitu. Karena tiba-tiba dia tunangan kan gitu. Selingkuh, saya sakit hati waktu dulu ya. Itu sebelum dia sama Saskia ya. Itu kan ya padahal dia kok ketahuan selingkuh sana selingkuh sini. Tapi setelah dia minta maaf, saya berpikir Allah aja memaafkan umatnya. Masa saya cuma manusia biasa nggak memaafkan orang. Dia bilang maafin Vicky ya Kamel. Itu kejadian dia minta maaf di salah satu stasiun TV. Nah jadi saya pernah namanya sempat berhubungan kan, mau beli baju nyanyi gitu kan. Udah saya nggak apa-apa, tapi itu dia nggak bawa dompet. Jadi saya bayarin dulu, nanti Vicky ganti katanya. Nah itu masih pakai uang saya. Nah tapi kata mamanya enggak ya, gitu-gitulah. Padahal memang dia nggak bawa dompet ya. Kalau saya sih nggak pernah ya dalam hidup saya nggak bawa dompet. Tak cuma pacar, mantan istrinya pun diporoti Vicky. Salah satunya adalah Vivi Paris. Vivi sempat meradang lantaran setelah melahirkan, dirinya ditinggalkan Vicky begitu saja. Sementara Vicky menikah dengan Angel Elga. Pengusaha busana muslim ini sempat meminta surat mobil mewahnya yang digadaikan Vicky. Saya sebagai seorang mantannya Vicky, notabene ibu dari anaknya pun sampai saya dijatuhkan, dikorbankan. Sampai anak saya pun ikut dikorbankan loh. Kalau untuk masalah mobil memang dari awal itu sebenarnya 8 bulan saya mencoba untuk komunikasi baik-baik dengan Vicky. Sebelum ada pelaporan itu mobil memang sudah dibawa Vicky selama 8 bulan ya. Memang janji Vicky akan mengembalikan. Cuma kan saya itu perlu bukti. Pernikahan Vivi dengan Vicky memang hanya dilakukan secara siri, sehingga Vivi tak punya kekuatan hukum untuk memperkarakan Vicky. Hanya saja demi perkembangan mental anaknya, Vivi berusaha berdamai dengan Vicky. Beruntung beberapa minggu sebelum Vicky ditahan, ia sempat memberikan kado indah untuk putranya. Kalau bicara ayah, kalau Vicky sih, kalau anaknya dibawa ke sana kan sempat juga ikut di sana seminggu gitu kan. Dia bertanggung jawab, ya kan. Apapun dia sayang kok sama Paris. Apalagi kan Vicky juga sempat ngomong ke teman-teman media atau teman-teman dia pribadi gitu, bilang anak gue yang paling mirip tuh cuma Paris doang, yang paling mirip banget gue gitu kan. Plek banget mirip gue tuh cuma Paris. Ya kayak ketemu kasih uang jajan. Terus kalau minta apa harus request. Karena kan mungkin Vicky juga duit nggak standby. Kemarin gue di WA sama Janis. Janis ini anak gue. Dia baru belum lama ini karena dia baru gue beliin handphone. Di Indonesia tapi? Indonesia. Ini ibunya model? Iya. Assalamualaikum Dad, ini aku Janis, kata dia. Makasih ya udah beliin aku HP, kemarin gue habis beliin dia handphone. Vivi hanyalah satu dari sekian mantan istri Vicky. Pria kelahiran Cikarang 10 April 1984 ini mengaku punya 6 anak dari 4 mantan istri, yang 3 diantaranya dinikahi secara siri. Lalu benarkah di usianya yang ke-36, Vicky sudah menikahi 24 wanita? Vicky, berapa kali kamu menikah? Ya, Cuma singkat doang ya. Berapa kali kamu menikah? 24 kali. Berapa kali menikah resmi? Yang terdaftar di KUA. Ya. Yang tercatat di administrasi. Ya. 3. Dari 24 pernikahan, mana yang paling cepat dari kenal sampai akhirnya nikah? Berapa lama? Pernikahan ke-15. Kok ingat? Ingat. Gila, ingat udah. Lo ngarang gak sih nih? Enggak, nama Siapa? orangnya itu Atik. Harta, popularitas, dan wanita telah mengantarkan Vicky pada jeruji penjara. Namun benarkah sebelum keluar masuk penjara, Vicky pernah menjadi santri terbaik dan juara lomba ceramah? Benarkah saat ngeband bersama Hussein Idol, Vicky sudah menunjukkan gelagat sebagai penipu?
Terkenal karena image negatif ketimbang prestasi, tapi Vicky tak peduli. Netizen pun sempat terkecoh oleh kelihayan Vicky dalam membela diri. Namun benarkah sebelum keluar masuk penjara, Vicky pernah menjadi santri berprestasi? Apa kata pimpinan pondok pesantren tentang hidup Vicky yang lekat dengan perbuatan tak terpuji? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, Vicky Prasetyo memang lebih dikenal karena kontroversi ketimbang karyanya di industri hiburan. Apapun yang dilakukan Vicky, image negatif seolah sulit dipisahkan dari sosoknya. Bagaimana tidak, netizen menjulukinya raja settingan dan playboy cap peniti karena kisah asmaranya berujung konflik dan aksi tipu-tipu. Namun siapa sangka, di balik tudingan miring terhadap dirinya, pria kelahiran Bekasi 36 tahun lalu ini memiliki jejak spiritual yang bikin orang geleng-geleng kepala. Vicky sempat menimba ilmu di sebuah pesantren bergengsi di Jatiwaringin, Bekasi dan lulus dengan predikat memuaskan. Si Vicky itu kan dia pernah pesantren ya, jadi lebih inilah sama agama itu lebih. Makanya dia kan sering mengeluarkan statement hadis-hadis ya begitu. Emang dia pesantren yang tadinya di Asepia. Nah, dia juga pernah jadi juara ceramah ya Jakarta Timur gitu. Betul, pernah sekitar 3 tahun di sini waktu itu SMP. Dia keluar tahun 98. Tapi memang si anaknya dulu itu ya kita katakan cerdas, lumayan cerdas di antara teman-temannya juga. Di samping ngebanyol, ya memang si pengetahuan agamanya juga ya mungkin karena ini lumayan gitu. Jejak spiritual dan religi Vicky memang masih terlihat jelas. Vicky mampu membaca kalam ilahi dengan cukup mumpuni. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Nabi Muhammad khairil bashar Hatimil usud safi'il alam badri tamadil qamari Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina. Dalam beberapa kali sesi wawancara, Vicky memang sering menunjukkan kemahirannya membaca dan mengutip ayat suci. Lalu benarkah Vicky sempat bercita-cita menjadi seorang dai? Pengen jadi pendakwah. Bahasa-bahasa lu yang memang syiar, pengen kayak ya namanya kan juga. Coba lu syiar sama gue nih sekarang tentang gue sebagai laki-laki, coba sedikit aja. Bukan lu menggurui ya, tapi gue tahu ilmu agama lu ada. Ilmu mah ada. Cuma nggak pede sama akhlak doang, ada. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menjadi seorang pemuda tidak akan selamanya diukur dari apa yang kau dapat di dunia ini. Harta, hal apapun yang bernilai di dunia ini tidak akan bisa pernah mengukur kau sebagai seorang pemuda yang baik. Pemuda yang baik harus dia bisa pertama adalah menjaga rasa kesabarannya. Man sobaro jopiro. Berikutnya apa? Dia harus bisa menghargai waktunya. Al-waktu asmanu minal jahabi. Setelah dia mampu sabar dan menjaga waktunya, berarti dia tinggal menjaga lidahnya. La tatakir mandunna kaila falikulli syai'in maziyah. Janganlah kau menghina antara sesamamu. Allah telah memberikan kelebihan dan tak luput dengan kekurangannya. Ya, banyak yang tak percaya Vicky adalah jebolan sebuah pesantren. Pasalnya, jika kebanyakan santri diharapkan memiliki akhlak yang baik dan terpuji, Vicky justru sebaliknya.
Setidaknya kehidupan yang dijalaninya pasca lulus pesantren jauh dari kesan mulia. Sejumlah kasus pernah mengantarkannya ke hotel Prodeo, dari kasus perkelahian, penipuan dan pemalsuan surat tanah, sampai kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau perubahan sih mungkin sudah ada ya Mbak ya. Mungkin faktor usia ya dia agak dewasa berpikirnya. Mungkin kemarin ini kena emosional aja, dia tidak bisa menahan emosional itu Mbak. Jadi terjadi hal yang dia tidak inginkan ini gitu loh. Lantas apa kata mantan kiai sekaligus mantan pembimbing fikih di pesantren tentang hidup fikih yang seolah lekat dengan aksi kriminal? Ya, kalau mungkin hilang sih enggak ya, mungkin hilang sih enggak. Setiap orang itu karena apa? Kalau udah ilmu udah melekat mungkin dasarnya tetap ada. Ya harapannya untuk fikih ini supaya dasarnya kan dia itu tadinya sempat pesantren gitu, artinya ilmu agamanya itu ada supaya lebih baik lagi gitu. Toh kalau memang dunia dia artis ya jadilah artis yang baik yang punya iman gitu kan. Bisa jadi banyak yang salah menilai Vicky. Apa yang tampak di depan kamera tidak seburuk yang digambarkan pihak berwajib maupun seterunya. Pasalnya masih banyak orang yang melihat sisi positif seorang Vicky. Seperti penyanyi Hussein Idol alias Hussein Alatas yang sudah bersahabat dengan Vicky sejak usia belasan. Di mata Hussein, Vicky adalah seorang sahabat yang baik dan tak pernah memanfaatkan orang lain untuk menggapai kesuksesan. Oh enggak, Vicky nggak pernah gitu sama gue. Nggak pernah sih dia minjem duit apa atau yang masalah duit ya. Masalah sama gue masalah duit gitu tuh sama sekali nggak ada. Waktu zaman awal gue ngeband sama dia dulu ya kan, kudeta awal pertama kali, malahan biasanya gue sampai nggak boleh bayar studio malah sama dia, selalu dia yang bayarin duluan malah. Gitu, faktanya gitu. Jadi gue nggak pernah sih masalah uang sama dia sih. Ya doa yang terbaik aja lah buat kakak. Bella, sikapnya seperti apa nih Bang setelah tahu Vicky ditahan? Wah dia kaget banget. Udah nengokin Vicky belum sih Bella? Saya belum tahu, belum ada Abang sebagai adik ipar ya dari Vicky, melihat sosok Vicky seperti apa Bang sampai sekarang terjerat masalah hukum lagi? Ya, kalau saya sih sempat kaget aja. Supportnya Bang terakhir Bang buat Vicky Bang, supportnya Bang. Ya baik-baik aja lah.